Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Selalu catat semua materi pembelajaran yang kita bahas pada hari ini di buku tulis masing-masing. Tentunya dengan tulisan yang rapih agar bisa terbaca dengan jelas nantinya. Dikarenakan sebentar lagi akan dilaksanakan penilaian tengah semester Gasal, maka dari itu semua siswi yang belum mengumpulkan tugas dan buku catatannya dimohon untuk segera melengkapi, dan ketika ada tatap muka di madrasah, mohon tugas dan catatannya untuk dikumpulkan. Masih dengan tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu Baiat Aqobah. Kali ini kita akan membahas tentang Baiat Aqobah kedua. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang Baiat Aqobah pertama, yaitu ketika Nabi setiap musim hajinya selalu menemui kabilah-kabilah di saat musim haji, sebagaimana yang dilakukannya setiap tahun. Nah, ketika berada di Aqobah, bertemulah beliau ini dengan beberapa rombongan dari kota Yatsrib. Mereka ini menyatakan diri masuk Islam dan mereka berikrar atau berjanji untuk menyebarkan agama Islam ketika nanti sudah pulang ke kota asalnya, yaitu kota Yatsrib. Pada tahun berikutnya, pada kesempatan yang sama, yaitu pada musim haji, mereka rombongan dari Yatsrib datang kembali untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Nabi Muhammad di tempat yang sama, yaitu di Gunung Aqobah. Setelah mereka melakukan ikrar yang kedua, peristiwa ini selesai pada tengah malam di celah Gunung Aqobah, jauh dari masyarakat ramai, atas dasar kepercayaan bahwa hanya Allah yang mengetahui keadaan mereka. Nah, dengan adanya Baiat Aqobah ini, pintu harapan akan menang jadi terbuka di depan Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Baiat Aqobah 2 adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang penduduk dari Yatsrib. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah dari Yatsrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Nah, setibanya mereka di kota Mekah, kemudian mereka ini menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yatsrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yatsrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Kemudian permohonan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana, yaitu di kota Yatsrib. Kemudian untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah. Karenanya perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqobah kedua. Adapun isi dari perjanjian Aqobah kedua adalah: yang pertama, penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3.
penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Kemudian yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Dengan keputusan ini, maka terbukalah di hadapan Nabi Muhammad SAW harapan yang baru untuk memperoleh kemenangan, karena telah mendapatkan jaminan dan bantuan perlindungan dari masyarakat Yasrib. Sebab itu pula kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib, karena di kota Mekah mereka tidak dapat hidup tenang dan bebas dari gangguan, ancaman, dan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi dakwah Islam ini telah dicanangkan. Beliau telah memiliki kesiapan yang sangat matang, selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yasrib, juga karena secara fisik dan mental beliau telah siap meninggalkan kota kelahirannya untuk meneruskan perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.